Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Rangkas Bitung. Gereja ini berdiri sebagai bagian dari tubuh Kristus di tengah masyarakat Rangkas Bitung dan sekitarnya. Dengan akar sejarah yang panjang dan semangat pelayanan yang tak pernah padam. GKP Jemaat Rangkas Bitung merupakan salah satu jemaat dalam lingkup Sinode Gereja Kristen Pasundan yang berakar dari pelayanan misi Jending Belanda di Tanah Pasundan sejak awal abad ke-20. Jemaat ini mulai bertumbuh sejak masa-masa sulit, ditopang oleh iman yang teguh dan komitmen untuk menghadirkan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sejak berdiri secara resmi, GKP Jemaat Rangkas Bitung telah mengalami banyak dinamika, baik dalam pertumbuhan rohani jemaat, pembangunan fisik gereja, maupun peran aktif dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan pembinaan generasi muda. Dengan semangat kasih dan kesederhanaan, GKP Jemaat Rangkas Bitung terus berupaya menjadi gereja yang relevan, terbuka, dan kontekstual, melayani bukan hanya anggotanya, tetapi juga masyarakat sekitar tanpa membedakan latar belakang. Kiranya sejarah dan perjalanan gereja ini menjadi saksi akan kasih Tuhan yang hidup, serta menjadi inspirasi bagi generasi masa kini dan yang akan datang. Mari kita simak sejarah singkat mengenai GKP Jemaat Rangkas Bitung. Nama Bapak Pendeta Robert Nixon Kindangin. Jadi kalau Kindangin itu sebenarnya fam atau marga dari suku Minahasa di Sulawesi Utara. Atau sering dibilang orang Manado. Jadi pendeta Gereja Kristen Pasundan, tapi asalnya dari Manado. Oke, perkenalkan nama saya Joshua. Asal jemaat saya dari GKP Junti Kebon di Indramayu. Oke, saya Daniel Adi Priatmoko, pendeta GKP. Asal jemaat. Asal jemaat saya dari GKP Kerawang. Oke, dari GKP Kerawang asal jemaat saya. Dan riwayat pelayanan saya di Rangkas Bitung itu menjadi pendeta jemaat GKP Rangkas Bitung mulai tahun 2013 sampai 2018 dengan masa vikariat itu mulai di tahun 2011 gitu ya. Jadi ya satu periode di GKP Jemaat Rangkas Bitung melayani sebagai pendeta jemaat. Sekarang saya melayani di GKP Jemaat Ebenezer Cawang. Saya? Iya, betul. Ya, sebagaimana itu Albert Kuhu. Albert Kuhu. Nama saya Ria Indriaswari. Ya, nama Penatua Hotler Sitorus dari GKP Rangkas Bitung, tinggal di Komdik. Saya Hentik Hartini dan selama ini di gereja saya terpanggil sebagai penatua untuk periode yang kelima. Nama saya Ibu Pujiati, Jemaat GKP Jemaat Rangkas Bitung. Saya sebagai Jemaat Rangkas Bitung mulai tahun 1991 dan sekarang saya menjadi penatua atau majelis jemaat yang ketiga di tahun ini. Perkenalkan, nama saya Vijay Robenaris. Saya jemaat Gereja Kristen Pasundan. Tentunya juga hari ini diberikan kesempatan, puji Tuhan, oleh jemaat, tentunya juga secara fundamental oleh Tuhan kita Yesus Kristus, juga dipercaya sebagai penatua untuk melayani di GKP Jemaat Rangkas Bitung. Perkenalkan, nama saya Diana Talia Lestari. Saya di sini sebagai pemuda di GKP Jemaat Rangkas Bitung. Nama saya Latif Yohanis, di Pos Kebaktian Maja sebagai penatua Majelis Pembina Pos Kebaktian Maja. Perkenalkan, nama saya Swito, selaku kepengurusan Pos Rumah Doa Kebaktian Desa Gombong, Teluk Lada. Perkenalkan dulu, nama saya Bapak Mukyat, saya selaku pengurus pos Desa Gombong. Nama saya Halson Nenggolan, penulis buku Antara Lewi Damar dan Rangkas Bitung, Jejak Pewarta Injil.
Proses penginjilan di daerah Lebak, Banten ini dimulai pada saat penjajahan Belanda sebenarnya. Mungkin sekitar tahun 1800-an sudah dimulai proses pekabaran Injil di Lebak, Banten. Tapi memang agak berbeda dengan daerah-daerah lain seperti misalnya di Indonesia Timur yang proses penginjilannya itu lebih mudah karena di suku-suku di sana itu adalah suku-suku yang beragama animisme atau dinamisme dan kemudian mereka bisa langsung dikonversi menjadi agama Kristen. Kalau di Lebak Banten ini ketika Belanda masuk, termasuk juga pekabaran Injil yang mengikutinya, daerah Lebak Banten itu mayoritas beragama Muslim. Ya, jadi memang sudah ada kerajaan Muslim di sini. Dan di Lebak Banten itu adalah daerah yang memang tidak mudah untuk pekabaran Injil, apalagi dengan anggapan bahwa agama Kristen itu merupakan agama penjajah dari Belanda. Dan ada daerah-daerah yang dianggap lebih toleran di daerah Banten ini. Salah satunya adalah di daerah Lebak. Itulah sebabnya oleh pekabaran Injil Belanda, kemudian daerah Lebak Banten ini menjadi salah satu daerah di mana pekabaran Injil itu diadakan. Dan pada waktu itu daerah Lebak Banten itu ibu kotanya masih ada di Lewi Damar. Itulah sebabnya pekabaran Injil itu juga berpusat di sana di daerah Lewi Damar. Pada waktu itu ada seorang pekabar Injil yang masih muda, seorang pendeta yang bernama Adrian Pennings. Dan di sanalah dia memulai pekabaran Injilnya. Dan di daerah Lewi Damar itu bahkan sempat ada gereja. Sempat dibangun gereja di sana. Bahkan kalau dibaca di buku sejarah, sempat ada perayaan Natal yang dilaksanakan di sana dari catatan sejarah. Hanya memang ketika ibu kota Kabupaten Lebak itu pindah ke Rangkas Bitung, pekabaran Injil itu kemudian tidak lagi berkembang di daerah Lewi Damar, tapi justru menjadi berkembang di kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Apalagi setelah Adrian Pennings itu meninggal. Pada waktu itu menurut laporan-laporan karena sakit, tapi ada juga beberapa laporan bahwa Adrian Pennings itu meninggal karena diracun. Jadi memang tidak mudah untuk pekabaran Injil di daerah Banten. Bahkan hanya beberapa ya. Kalau sampai saat ini kita juga bisa melihat ya bahwa masih juga ada daerah-daerah tertentu yang tidak mudah. Mungkin hanya daerah Kabupaten Lebak atau di kota Rangkas Bitung dan sekitarnya, dan juga di kota Serang yang kekristenan itu bisa berkembang dengan lebih baik. Di luar itu sepertinya masih ya tantangannya masih cukup besar. Untuk di kota Rangkas Bitung sendiri, ketika Adrian Pennings itu meninggal, di sini ada seorang pekabar Injil yang meneruskan karya pelayanannya, itu Liwet Timmersma namanya. Ya. Untuk usia sudah lebih tua daripada Adrian Pennings. Dan Liwet Timmersma itu juga yang kemudian terlibat dalam pembangunan GKP Rangkas Bitung. Ya, jadi 1 Oktober 1899 stasiun kereta api Rangkas Bitung itu dioperasionalkan, ya, diresmikanlah Kolistira sekarang, sehingga akses Rangkas Bitung Batavia atau sebaliknya itu terbuka. Nah kemudian seiring waktu dengan terbukanya akses ini, komunitas Tionghoa di Rangkas Bitung itu bertambah, ya. Baik yang pindah dari Tangerang, dari Batavia menuju Rangkas Bitung. Nah, sebagian dari komunitas Tionghoa ini ada yang beragama Kristen. Nah, oleh karena itu kemudian terbentuk komunitas Kristen di Rangkas Bitung. A.A. Pennings, salah satu jendeling yang datang ke Lebak,
tepatnya di Lewi Damar, merasa perlu membangun sebuah gereja untuk mengakomodir komunitas Tionghoa ini. Lalu dibangunlah dekat pasar yang 500 meter jaraknya dari stasiun kereta api. Nah, kemudian gereja ini juga difungsikan sebagai sekolah. Nah, kita dapat dokumennya ada 7 orang murid etnis Tionghoa yang menjadi bersekolah di gereja itu. Nah, Pening sewaktu itu, walaupun dia di Lewi Damar, dia dibantu oleh Wangun untuk mengajar anak-anak ini. Nah, tahun 1900, pemerintah kolonial Belanda ini memindahkan pasar itu ke dekat stasiun. Yang sekarang kita tahu pasar Rangkas Bitung itu yang dekat stasiun. Nah, seiring dengan perpindahan pasar ini, komunitas Tionghoa yang ada dekat pasar sebelumnya juga ikut pindah. Lalu membentuk komunitas atau pemukiman baru di bantaran Sungai Ciujung, mulai dari barat sampai ke timur, yang kita kenal dengan Pecinan. Seiring waktu, gereja yang ada di pasar sebelumnya menjadi sepi, sehingga Tiemersma, Zendeling yang melayani di Tangerang, merasa perlu membangun gereja baru. Maka dia membangun sebuah gereja di ujung Pecinan, tepatnya di ujung barat, ya, di ujung barat yang dimana posisi gereja kita sekarang. Dan itu dulu nama jalan di depan gereja kita itu belum Sunan Kalijaga namanya, tapi Jalan Raya Rangkas Bitung Sajir. Nah, disitulah dibangun oleh Lewi Tiemersma, sebuah gereja sekaligus memindahkan kegiatan yang ada di gereja sebelumnya ke gereja yang baru ini. Nah, dari mana biayanya? Ya, biayanya didapatkan dari iuran dari teman-teman etnis Tionghoa ini. Nah, kemudian pada tanggal 25 Juli 1905, ya, dilakukanlah ibadah pertama di gereja itu dengan jumlah jemaat 23 jiwa. Dan majelis jemaat di tahun 2021 melalui SK atau keputusan majelis jemaat menetapkan ibadah pertama itu 25 Juli 1905 itu sebagai hari lahirnya GKP Jemaat Rangkas Bitung. Di tahun 1912 jumlah jemaat di Rangkas Bitung itu 98 jiwa, artinya bertambah cukup jauh, ya, cukup besar ya, 12 tahun kemudian. Di 1928 dibangunlah 3 lokal sekolah di samping gereja ini, karena sebagaimana sebelumnya gereja itu selalu difungsikan untuk sekolah anak-anak jemaat. Nah, daripada gereja ini selalu dipakai sekolah, lalu dibangunlah 3 buah lokal yang kelak kita tahu menjadi sekolah dasar Mardiutomo. Nah, kemudian 1942 Jepang masuk ke Indonesia, termasuk ke Banten atau Lebak. Ya, para misionaris yang biasa melayani di GKP Rangkas Bitung ini, ya, atau dulu masih belum disebut GKP, tapi Gereja Pribumi Sunda ini ditawan lalu diasingkan. Nah, otomatis karena tidak ada pemimpin jemaat, maka jemaat dengan sendirinya bubar. Ada yang mengungsi, ada yang ngumpet kemana gitu ya. Akhirnya gereja itu kosong. Nah, oleh tentara Jepang karena melihat bangunan gereja dengan sekolah yang kosong ini, maka digunakan sebagai tempat penyimpanan garam. Jadi tentara Jepang itu
karena tentu membutuhkan garam, ya, baik untuk makanan maupun keperluan perang, mereka menyimpan garamnya di dua tempat ini. Nah, pada tahun 1943, seorang pemuda berusia 25 tahun yang berasal dari Kebumen, ya, Kebumen Jawa Tengah, tiba di Rangkas Bitung. Dia ditempatkan di Rangkas Bitung sebagai mantri kesehatan, pegawai kesehatan lah, di Zienkiehuis Rangkas Bitung, rumah sakit umum sekarang, ya. Nah, kebetulan karena dia seorang Kristen, dia membutuhkan tempat untuk beribadah. Dan dia melihat gereja satu-satunya di Rangkas Bitung ini sudah menjadi tempat penyimpanan garam. Maka melalui bantuan adiknya yang bernama Dwijo, ya, yang kebetulan perwira tentara Jepang, mereka menemui petinggi Jepang di Serang untuk meminta agar gereja dan sekolah ini bisa difungsikan kembali. Nah, kemudian pemerintah kolonial Jepang ini mempersilahkan, lalu gereja itu dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya. Akan tetapi Pak Martosiswoyo ini hanya bisa beribadah dengan segelintir jemaat yang ada pada waktu itu, karena sebagian besar sudah mengungsi. Kemudian pasca kemerdekaan Indonesia 1945, jemaat yang mengungsi kembali lagi ke tempatnya, gitu ya, ke Rangkas Bitung. Nah, gereja mulai bergairah, ya, mulai ada kegiatan-kegiatan ibadah, dan berdasarkan Rat Ageng di Bandung, gereja Rangkas Bitung ini menjadi bagian dari gereja pribumi Sunda, ya, yang kelak menjadi gereja Kristen Pasundan. Sampai 1967, jemaat ini dipimpin dan dilayani oleh jemaat yang ada, ya, gitu. Lalu pendetanya dari mana? Yang ada hanya pendeta konsulen. Jadi pendeta konsulen yang dikirim dari jemaat lain, yang datangnya hanya sesekali atau pas diperlukan. Kita mengenal ada dua pendeta yang tercatat sebagai pendeta konsulen sampai 1967, itu adalah pendeta Petrus Takeluman. Dia ini pendeta jemaat di Cianjur. Anda bayangkanlah dari Cianjur ke Rangkas, kan gitu. Ya mungkin sekali 3 bulan baru datang, kan gitu. Kemudian ada pendeta Filipus Saiman dari jemaat Tanah Tinggi. Nah, akibat ketidakadaan pemimpin atau pendeta jemaat, maka majelis pada waktu itu berusaha meminta bantuan pendeta gereja lain, denominasi lain. Jadi ada sebagian majelis ini yang sering meminta gereja Kristus untuk mengirimkan hambanya untuk melayani di GKP. Sebaliknya ada sebagian majelis juga dari denominasi lain, ya. Sehingga tanda kutip mereka jadi berkompetisi itu, untuk sesering mungkin menghadirkan relasi mereka untuk melakukan pelayanan di GKP Rangkas Bitung ini. Nah, tahun 1957, waktu itu ketua majelisnya bernama Tan Tian Li, ya. Nah, beliau ini karena merasa tidak diperhatikan oleh sinode, ya, sinode, pendeta tidak ada, yang ada hanya pendeta konsulen, kemudian komunikasi sinode dengan Rangkas Bitung juga lemah, seperti itu. Akhirnya dia menawarkan agar GKP Rangkas Bitung ini bergabung menjadi gereja Kristus. Nah, sebagian majelis itu mendukung, termasuk jemaat. Tapi sebagian lagi melakukan penolakan keras, ya, yang
paling terkenal menolak itu adalah Martosiswoyo, Iskandar, dan Wilter Sitompul. Nah, sehingga puncaknya Pak Iskandar dan Pak Wilter Sitompul ini berangkat ke Bandung, ke Sinode, untuk melaporkan kejadian yang ada di Rangkas Bitung ini. Karena ini GKP mau jadi Gereja Kristus. Nah, Sinode mengambil tindakan meminta Gereja Kristus untuk tidak mengirim pelayannya lagi ke GKP Rangkas Bitung. Dan Tan Tian Li juga mundur menjadi dari ketua majelis. Nah, untuk mensiasati kurangnya pelayan firman, terutama pelayan mimbar, melalui dukungan LEP Kimalang, GKP Rangkas Bitung ini mengirimkan 2 pemuda untuk sekolah Alkitab di Batu Malang. Yang pertama Albert Kuhu, yang kedua Andreas Suparno, untuk calon yang bisa melayani di mimbar ceritanya. Nah, tahun 1967 akhirnya Sinode mengirimkan vikaris pertama ke Lebak. Ya, namanya Joni Sumario Abednego. Nah, beliau inilah yang menjadi vikaris pertama di GKP Rangkas Bitung. Walaupun mendapat tantangan yang cukup besar, ya, Pendeta John ini berusaha untuk, vikaris John ini berusaha untuk mencoba memperbaiki jemaat kita ini, terutama dari sisi kulturnya, ya, budayanya, agar lebih GKP, nah, gitu ya. Termasuk mencoba menarik pengurusan dari salah satu panti di sana yang disebut Sumber Kasih, Panti Sumber Kasih itu, untuk menjadi bagian dari Badan Sosial GKP. Namun itu mendapat tentangan terutama dari Tan Tian Li. Nah, akhirnya pada 1970, vikaris John ini ditahbiskan jadi pendeta. Tapi bukan menjadi pendeta GKP Jemaat Rangkas Bitung. Kenapa? Untuk menghindari perpecahan yang lebih dalam. Dia malah ditempatkan di Jakarta. Kemudian tahun 1977, vikaris kedua hadir. Dan ditahbiskan tahun 1978 menjadi pendeta jemaat pertama di GKP Rangkas Bitung, yaitu Tri Hartono. 72 tahun setelah berdiri, GKP Rangkas Bitung baru mendapatkan pendeta pertamanya. Jadi sangat jauh sekali, ya. Kalau ibarat orang 72 tahun itu udah tua, ya. Baru dapat anak misalnya, seperti itu. Trilah yang menjadi pendeta pertama sekaligus terlama di Rangkas Bitung, hampir 15 tahun lebih dia melayani di GKP Rangkas Bitung. Kemudian tahun 1094, ya, pendeta kedua hadir setelah pendeta pertama itu pindah ke Jakarta, ya, melayani di Jakarta, yaitu pendeta Anotona Jebua, ya. Dan beliau ini hanya melayani jemaat ini hanya satu periode. Ya, lalu kemudian pindah ke GKP Jemaat Bekasi, ya. Lalu tahun 1995 vikaris ketiga diutus Sinode ke Rangkas Bitung dan ditahbiskan menjadi pendeta ketiga di Jemaat GKP Rangkas Bitung tahun 2001. Namanya Yunus Saleh. Nah, namun pendeta ini hanya melayani jemaat kurang lebih 2 tahun karena faktor kesehatan, maka beliau dipindahkan menjadi jemaat di GKP Cibubur. Lalu September 2003 hadirlah pendeta keempat,
namanya Pendeta Demianus Nathanael. Ya. Beliau ini melayani kita selama 10 tahun. Ya. Dan kemudian beliau pindah ke GKP Kampung Sawah. November 2011 hadir Vikaris keempat, yaitu Daniel Adi Priatmoko, dan ditahbiskan menjadi pendeta kelima di jemaat ini pada 21 Oktober 2013. Setelah melayani satu periode di Rangkas Bitung, maka 21 Mei 2018 beliau pindah ke GKP Cawang. Setelah itu hadir pendeta ke-6 pada tanggal 25 Agustus 2014, yaitu Pendeta Suluh Sutia. Nah, untuk pertama kali GKP Jemaat Rangkas Bitung memiliki 2 pendeta saat yang bersamaan. Ya. Setelah satu periode melayani di Rangkas Bitung bersama Pendeta Daniel Adi, Pak Pendeta Suluh ini pindah ke GKP Jemaat Seroja. 19 Mei 2019 pendeta ke-7 hadir, yaitu Pendeta Robert Nixon Kindangan, dan sampai saat ini sudah memasuki periode kedua. Dan untuk kali kedua GKP Rangkas Bitung memiliki 2 pendeta jemaat secara bersamaan setelah Vikaris kelima ya, yaitu Vikaris Joshua, yang kemudian ditahbiskan 21 Oktober 2024 menjadi pendeta jemaat yang ke-8. Nah, itulah kurang lebih perjalanan gereja kita ini sejak mulai dibangun 1905 sampai di 2025 yang akan merayakan usianya yang ke-120. Jadi sebuah perjalanan yang panjang yang perlu kita maknai agar ke depan gereja kita ini akan semakin memuliakan Tuhan, sekaligus semakin eksis dalam keberadaannya baik di Banten maupun di negara kita ini. Sejarah singkat pos Rumah Doa Teluk Lada itu, yang pertamanya kita tuh generasi yang kedua. Ya, orang tua itu anggota transmigrasi dari Kodam Brawijaya. Tahun 61 transmigrasi ke daerah Teluk Lada, Desa Persiapan Teluk Lada, jadi Teluk Lada. Nah, itu kita tuh dulunya beribadah tuh dari tudor ke tudor, dari rumah ke rumah. Pakai pertomak lah zaman dulu ya, belum ada jalan raya gitu. Nah, setelah itu kita itu dulu jemaatnya tuh kalau nggak salah itu ada sekitar 12 kakak, ada dari Manado, ada macam-macam itu. Nah, itu setelah itu kita di tutor, kita tuh dulu tuh setelah Dekon Berjaya kita diserahkan ke Siliwangi dulu, dari pimpinan Pak Asikin itu dari Bandung itu. Berhubung kita dulu kejauhan dari ke Bandung, Pak Asikin menyerahkan ke GKP Rangkas Bitung. Itu aja sih riwayat singkatnya. Kalau ini ya, asal-usul berdirinya pos atau rumah doa Desa Gombong itu memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Panatua tadi, memang berdiri pada tahun 61, yaitu kedatangan dari Kodam 6 Brawijaya. Nah, pada tahun itu juga kita sesuai apa yang disampaikan Pak Swito, memang kita secara bergantian dari jemaat ke jemaat, dan pada waktu itu juga yang dipimpin oleh Bapak Imam Nurstaman yang bertempat di Kampung 7. Setelah berjalannya waktu-waktu, sehubungan jemaat itu kebanyakan berada di Desa Gombong atau Desa Teluk Lada, jadi dipindahkan dari Kampung 7 itu jemaat ke rumahnya Bapak Samin. Nah, setelah kita berjalan dengan berjalannya waktu, itu jemaat kita dulu itu kurang lebihnya 30 jiwa atau 9 kakak. Itu waktu pada zaman dulu. 12 misalnya. Nah, setelah itu kami itu ada pengabaran atau penginjilan, mungkin pada waktu itu yang dibawa dari GKP Rangkas Bitung, yaitu yang bernama Bapak Joni, itu yang pertama-tama memberikan pengabaran Injil di pos Teluk Lada, dan dilanjutkan dengan Bapak Albert Kuhu,
Bapak Iskandar, terus Bapak seperti lupa. Bapak Salamun itu adalah penginjil-penginjil pertama yang ada di pos Teluk Lada. Dan setelah itu penginjilan sekitar pada tahun 1978 itu kita bergabung sehubungan di Rangkas Bitung. Pada waktu itu ada Bapak Pendeta yang bernama Bapak Pendeta Tri Hartono. Itulah pendeta pertama yang mendirikan atau istilahnya membimbing warga jemaat yang ada di Teluk Lada sampai mungkin beberapa pergantian pendeta seperti Bapak Yunus Saleh, Bapak Adi Prayetno, Bapak siapa namanya? Anatona. Nah, Bapak Anatona. Nah, itu selaku pembimbing yang ada di pos Teluk Lada. Nah, setelah itu mungkin sekitar tahun berapa nih? Tahun 1995 kita juga sudah mempunyai gereja. Itu mungkin dulu yang didirikan atau yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Tri, dan tahun 95 itu gereja sudah berdiri di sebelah situ. Nah, di situ mungkin ada kejadian yang tidak kita inginkan, mungkin terbakar atau dibakar oleh oknum waktu peristiwa di Jakarta pada tahun 98. Nah. Dan di sini juga warga jemaat yang sudah dipimpin oleh Bapak Samin pernah menghibahkan, yaitu untuk rumah ibadah yang ada di pos Teluk Lada itu ukuran 6x12 atau sekitar 400 meter untuk penggunaan pos. Yang tadinya di sebelah barat, sekarang kita berada di tengah-tengah ini. Ini yang sudah dihibahkan oleh keluarga Bapak Samin. Mungkin itu sejarah atau asal-usul berdirinya pos Teluk Lada yang sekarang sudah dimekarkan menjadi Teluk Lada atau Desa Gombong. Mungkin itu saja sekilas informasi. Itu untuk penambahan, kita dulu waktu sekitar tahun pertama membangun rumah doa itu dulu, kita itu tadinya mempunyai dana itu, jadi setiap tahun kita mengumpulkan, kalau panen kumpulkan untuk membangun dana itu. Kita dulu terbangun suatu fondasi. Nah, setelah itu kita puji Tuhan, kita dulu disumbang sama anaknya Pak Radis Prawiro itu ya. Kita kalau nggak salah itu 2 juta. Tapi bukan berupa ini, berupa barang ya, dulu dikirim ke sini pernah, berupa material gitu, berhubung ada kendala. Jadi dulu materialnya dibawa kembali ke sana, itu aja. Masa pembangunan gereja. Memang awalnya memang sudah ada gedung, ya, betul. gereja. Ya. Belum. Setelah, kita dulu waktu bangun itu waktu fondasi aja dulu punya fondasi. Kita punya kedananya, ya puji Tuhan. Rangkas Bitung membangun, kita kan ada istilahnya mungkin ubin atau barang-barang yang sana sudah tidak terpakai, dibawalah ke sini untuk membangun ini. Puji Tuhan dibantu dengan keluarga atau anaknya Bapak Radius Perwiro itu sebesar 2 juta itu. Jadi yang ada tragedi bakar itu maksudnya udah terbentuk. Udah terbentuk. Ya, udah terbentuk. Udah 100% terbentuk rumah semi permanen sudah kita pakai. Akhirnya dipindahkan ke sebelahnya gitu dan sampai saat ini digunakan sebagai tempat beribadah gitu ya. Iya. Betul. Emang dari awalnya itu memang di kampung ini atau sebelumnya ada dari tempat yang lain? Dulu kan kita pindah-pindah dari kampung 9 ke kampung 7, ke kampung 4, kampung 6. Jadi dari tudor ke tudor lah, ke rumah kita tuh. Sampai saat sampai tiba ini. Tiba saatnya, Sampai saat ini jadinya menetap. Iya. Betul. Sampai keluarga Bapak Samin menghibahkan dari tanahnya 400 meter itu barulah kita menetap di sini. Karena jemaatnya kan banyak kan di kampung 9 Subur itu, Pak. 9 ya. Ya, soalnya dari Teluk Lada mungkin ada 1 kakak, di kampung 7 1 kakak. Jadi kebanyakan kampung 9, jadi ya yang luar kampung 9 Subur jadi menginduk ke pos ke kampung 9 ini. Ya tantangannya kalau beribadah di sini tuh ya harus kita tuh awas diri lah, itu aja. Kota tambahin. Ya tantangannya kita satu benar-benar apa yang dikatakan Pak Swito tadi, kita harus awas diri. Yang kedua kita harus istilahnya rukun, gotong royong dengan saudara-saudara tetangga kita. Mungkin itu yang perlu kita jaga, kita harus bekerja samalah dengan saudara-saudara kita.
Kalau kita kesannya ya bersyukur kepada Tuhan lah. Kita selaku memimpin di sini ya, kita Tuhan tuh selalu beri berkat kepada kita, beri rezeki yang baik, itu aja kesan-kesannya. Ya kesannya bagi saya ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada mungkin pelayan-pelayan dari Induk kami GKP Rangkas Bitung atau dari Sinodal yang sudah mau istilahnya membimbing warga jemaat yang ada di pos Desa Gombong. Walaupun dalam keadaan waktu dulu susah sampai sekarang mungkin ya kendaraan bisa masuk, masih tetap jemaat pos Desa Gombong dilayani oleh Induk kami GKP Rangkas Bitung, juga pelayan-pelayan dari klasis ataupun dari sinodal. Mungkin itu Pak kesan suka duka kami. Harapannya untuk pos Teluk Lada supaya lebih maju aja Pak, lebih maju. Untuk GKP Rangkas Bitung, terima kasih atas pelayanannya itu, supaya lebih ditingkatkan itu pelayanannya nih Pak. Lebih ditingkatkan? Iya, lebih ditingkatkan. Iya. Ya mungkin kalau saya ya hanya ucap terima kasih kepada Bapak pendeta-pendeta atau panatua-panatua yang sudah mau ridho ikhlas itu melayani di pos Teluk Lada, walaupun jaraknya tidak dekat, mungkin 1 atau sampai 2 jam, yang cukup melelahkan untuk membimbing warganya yang ada di pos Desa Gombong. Kami selaku pengurus pos mengucapkan terima kasih. Pos Kebaktian Maja itu berdiri tahun 98. Waktu itu kita belum menjadi pos sama sekali, pos penginjilan ketika zaman Pendeta Anatona Seboa. Dan kebaktian sebulan 1 kali. 1 kali itu bergabung ke Rangkas Bitung, yang 3 kali selama 1 bulan dilayani oleh kami sendiri yang ada di pos Kebaktian Maja. Itu Oktober 98. Kemudian sampai dengan 96 2006 itu kita menjadi pos Kebaktian Maja. Jadi dari 2006 sampai dengan sekarang kita menjadi pos Kebaktian Maja. Tetapi sebelumnya kita adalah pos pelayanan. Dan ketika proses dari pos pelayanan menjadi pos Kebaktian Maja itu cukup panjang, karena tempatnya waktu itu pertama kali di rumah saya, terus kemudian karena dilarang oleh beberapa orang termasuk orang-orang dari masjid gitu ya, dari masjid itu sempat melarang datang ke rumah supaya dihentikan. Akhirnya kami berkeliling dari rumah ke rumah dan tidak berani menyampaikan puji-pujian. Kami berkebaktian tidak memakai pakaian resmi itu ya, cukup menggunakan pakaian-pakaian olahraga gitu kan. Terus sekolah minggu juga sama. Sekolah minggu kami tidak berani menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Jadi yang kami nyanyikan adalah lagu-lagu anak-anak, itu pun sama. Sekolah minggu, kemudian kebaktian itu juga kami berkeliling dari rumah ke rumah supaya tidak terlacak oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan kami. 2006 sampai dengan sekarang itu sempat juga masih terjadi penolakan. Sempat juga terjadi penolakan karena 2006 sampai dengan 2012 kami masih tetap berkeliling dari rumah ke rumah. Tetapi puji Tuhan ke 2012 ke sini ketika Citra Maja City masuk, kami bersyukur sekali masyarakat bisa menerima keberadaan kami. Artinya mereka sudah mulai terbuka bahwa ternyata di luar agama mereka itu ada agama kami. Jadi mereka puji Tuhan sudah mulai terbuka menerima kami. Kalau dihitung berapa kalinya, banyak sekali. Hampir sejumlah jemaat yang ada di pos Kebaktian Maja. Kalau waktu itu kita ada 14 KK, ya berarti ada 14 KK ditambah dengan 1 tempat yang kita miliki, yang ada 2 rumah yang kita miliki, itu sempat kita pakai tahun 2000-2003. Itu sempat kita tempati di tempat itu, terus kemudian karena dilarang lagi oleh masyarakat, kemudian kita berkeliling lagi. Kalau kita hitung itu sekitar 14 KK. Berarti 14 kali pindah, karena minggu ini
di rumahnya si A, minggu besok di tempatnya si B, dan seterusnya. Begitu pula anak-anak sekolah minggu mengikuti di belakangnya. Jadi kalau sekarang di tempatnya si A, besok di tempatnya si B. Jadi terus kita nomaden supaya kita tidak terlacak, supaya kita bisa memuji Tuhan dengan aman. Ya, tempat yang kita pakai sekarang ini, tahun 2010 kita bisa memakai tempat ini. 2010 sampai dengan puji Tuhan sampai dengan sekarang ya, itu bisa di tempat ini. Terus sebelumnya kita ada di tempat di belakang. Jadi di belakang tempat ibadah saudara-saudara kita itu ada tempat kita. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kita itu ternyata tidak ditempatkan di belakang. Ini justru saat ini kita ada di depan tempat ibadah mereka. Saat ini kita ada di depan mereka. Artinya Tuhan itu ingin menempatkan orang Kristen itu jangan di belakang mereka. Orang Kristen itu ada di depan mereka. Puji Tuhan, justru ini di tempat yang ramai, ini di tempat di tengah-tengah pemukiman, tapi justru diterima. Kalau dulu yang di belakang tempat ibadah mereka itu di tempat yang sangat sepi, terus kemudian jauh dari pemukiman, tetapi kenapa ditolak? Tetapi sekarang justru di tempat yang ramai, di tempat pemukiman, di tempat mereka, justru kita bisa diterima. Ini puji Tuhan, dari 2010 sampai dengan 2025. Ini bisa berjalan dengan lancar, dan puji Tuhan kita bisa penuh sukacita, bisa memuji Tuhan di tempat ini. Ya, saya sangat terkesan sekali. Saya penuh simpatik sekali. Bahkan bahasa anak sekarang, saya sangat cinta sekali dengan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung. Kenapa? Pelayanannya luar biasa. Pelayanannya sangat merata, menyentuh hampir seluruh jemaat. Bahkan kami yang ada di pos kebaktian Maja itu bisa menyentuh ke setiap anggota jemaat. Bapak Ibu majelis jemaatnya, kemudian pendetanya, itu luar biasa. Mereka pelayanannya itu sampai bisa masuk, bahkan mengenal. Teman-teman majelis jemaat itu mengenal sekali nama anggota keluarga, bahkan sampai ke anak-anak pun mereka mengenal. Ini pelayanannya yang luar biasa. Kemudian ketika ada yang sakit, ada yang sukacita, itu pun perhatian dari jemaat GKP Rangkas Bitung sangat besar sekali. Oleh karena itu kami tidak salah. Kami bergereja di Gereja Kristen Jemaat GKP Rangkas Bitung. Luar biasa semangat pelayanannya, luar biasa Bapak Pendeta, baik Pak Pendeta Robert, baik Pendeta Yosua, teman-teman penatua sekarang, pelayanannya luar biasa. Ini berkat campur tangan Tuhan yang membimbing Bapak Ibu majelis jemaat. Terima kasih banget. Ketika kami melayani di pos kebaktian Maja, kami ingin teman-teman jemaat semuanya yang ada di pos kebaktian Maja mengikuti perkembangan zaman. Artinya ketika berkebaktian kami juga didukung oleh IT yang ada. Jadi jangan sampai ketika nanti kita melihat di kanan kiri kita, gereja di kanan kiri kita perkembangan sudah cukup pesat, kita jangan sampai tertinggal. Oleh karena itu minimal kami punya sarana elektronik yang bisa mendukung agar kami bisa melayani di pos kebaktian ini dengan sebaik mungkin, sehingga kita tidak ketinggalan dengan gereja-gereja yang ada di Maja saat ini. Di Maja saat ini cukup banyak sekali, hampir setiap klaster ada persekutuan. Saya khawatir jemaat di pos kebaktian Maja itu melihat kanan kiri ternyata pelayanan mereka lebih bagus ya, tetapi ini yang sedang kami usahakan. Kami terus ingin maju terus supaya pos kebaktian Maja ini tidak tertinggal. Ini pertanian yang luar biasa, menjalin komunikasi, bahasa sebelah menjalin silaturahim. Jadi antara pos kebaktian Maja dan jemaat Gereja Kristen Pasundan Rangkas Bitung ini kami berharap mempunyai program yang matching, program yang senantiasa berkolaborasi. Nggak mungkin juga kami berjalan sendiri. Oleh karena itu kami membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan dari teman-teman penatua di GKP Rangkas Bitung. Oleh karena itu harapan kami adalah terus senantiasa
ada hubungan yang semakin erat, yang berkesinambungan, yang kemudian ada program-program yang bisa memajukan pos kebaktian Maja. Kalau kesan saya melayani di Jemaat GKP Rangkas Bitung menjadi kesan yang sangat baik ya, karena GKP Rangkas Bitung itu menjadi jemaat dengan keberagaman yang cukup tinggi. Jadi kalau yang tadi cerita di awal-awal itu mungkin jemaat GKP Rangkas Bitung itu dari latar belakang Tionghoa atau juga latar belakang dari Indonesia Timur. Tapi dalam perkembangan selanjutnya justru menjadi semakin beragam. Termasuk juga kehadiran anggota-anggota jemaat yang berlatar belakang dari Sumatera Utara. Memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa di Kota Rangkas Bitung itu hanya ada beberapa gereja, ya, termasuk juga Gereja Kristen Pasundan. Sehingga yang memiliki latar belakang gereja-gereja arus utama, ya misalnya dari HKBP, GKI, GKJ, atau gereja-gereja dari Indonesia Timur, misalnya Gemim atau Maluku, gereja Maluku, Genit, hal-hal seperti itu kemudian bergabung di GKP Rangkas Bitung. Jadi GKP Rangkas Bitung ini sering disalahartikan bahwa sebagai gereja suku. Oh berarti karena gereja Kristen Pasundan berarti orang-orang Sunda di dalamnya, padahal tidak. Justru sejak awal gereja Kristen Pasundan itu adalah gereja wilayah yang sangat beragam. Gereja yang ada di wilayah kalau sekarang itu ada di 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga Provinsi Banten. Jadi menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat baik, karena kita di sini tuh menjadi belajar bertoleransi, termasuk juga dari perbedaan bukan hanya etnis, tapi perbedaan tradisi gerejawi. Sehingga apa yang dikatakan bahwa gereja itu sebagai bagian dari tubuh Kristus dengan keragaman, dengan keunikan masing-masing itu juga terlihat di GKP Rangkas Bitung. Pastinya mungkin kebersamaan ya, saling support yang saya dapat coba rasakan di GKP Rangkas Bitung ini, mungkin mulai dari penatua sampai mulai dari saya mahasiswa stase di sini, kemudian MO sampai saya vikaris di sini, saya sangat terbantu karena bantuan dari Bapak Ibu penatua dan jemaat gitu. Jadi saya terkesan dengan semangat untuk saling support dari GKP Rangkas Bitung ini, dan itu yang akhirnya membuat saya dapat terus melayani sampai saat ini, dari mahasiswa sampai ditabiskan di tempat ini. Itu sih perasaannya ya senang kita bisa berjalan bersama dalam satu gereja GKP Rangkas Bitung ini untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah keberadaan kita gereja di tanah Banten ini. Buat saya, jadi begini, saya menyampaikan bahkan ketika saya berpindah dari Rangkas Bitung ke Cawang bahwa saya ini produknya Rangkas gitu ya. Kenapa? Karena vikariat di Rangkas Bitung gitu ya, kemudian dipendetakan juga penabisan di Rangkas Bitung, sehingga kalau mau dibilang ya produknya Rangkas gitu ya, dibentuk sedemikian rupa di Rangkas Bitung, berproses bersama dengan seluruh anggota jemaat di sana, dan ada banyak hal yang tentunya juga menjadi pengalaman-pengalaman yang berharga ya, itu bicara terkait dengan kepemimpinan, pelayanan yang dilakukan, bahkan relasi di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Itu saya kira banyak hal yang berkesan dan juga membantu saya justru sebagai seorang pendeta untuk bisa menghayati pelayanan gitu kan. Saya ingat dulu
Saya sempat juga tinggal di sini ya, di sini pengambilan gambarnya di Pos Kebaktian Teluk Lada gitu ya, bersama dengan saudara-saudara di Pos Kebaktian Teluk Lada. Sempat di Majak juga, sempat tinggal juga gitu kan, untuk melihat dari 3 tempat lokasi baik jemaat dan juga pos kebaktian itu ternyata kan juga punya kebutuhan ataupun tantangan yang bisa jadi berbeda-beda. Di situ kan kita mencoba untuk melihat, oh ini ternyata ada hal-hal yang menarik dan unik untuk bisa dikembangkan satu dengan yang lain. Dan saya kira ada banyak hal ya gitu ya, yang buat saya pengalaman-pengalaman yang menarik dan membantu saya untuk menghayati panggilan sebagai pendeta. Dulu saya itu aja, tenang-tenang aja. Memang kerelaan hati kita di hadapan Tuhan, apapun yang kita hadapi dengan pemikiran yang positif daripada Tuhan. Jadi walaupun ada ada hal-hal yang menyangkut dalam kehidupan saya anggap itu dengan pemikiran yang positif daripada Tuhan. Itu saja. Kesan dari sejak kecil saya beribadah di sini karena memang pada waktu itu saya mengenal Kristus di GKP ini, di Panti Asuhan Sumber Kasih, ya. Kemudian awalnya ya saya sangat sangat antusias sekali karena pelajaran agama secara intensif, secara benar-benar aktif itu kami dapatkan di sini. Pada waktu kecil kami hanya ya muslim tapi tidak mengenal secara detail. Baru di Panti Asuhan Sumber Kasih kami mendapatkan pelajaran Kristen dengan baik dan dengan detail. Rangkas Bitung memiliki satu keunikan tersendiri. Kenapa? Karena di dalamnya warga jemaatnya itu terdiri dari banyak sekali suku, yaitu salah satunya Jawa pasti, kemudian Sunda jelas, kemudian ada Toraja, ada Batak pula, ada Tionghoa, dan banyak lagi. Justru dari situ menurut saya di GKP ini ada satu karakter tersendiri, ada satu keindahan yang membuat saya tentu sangat nyaman karena saya bisa belajar dari berbagai macam karakter saudara-saudara kita, dan itu menjadi satu pertumbuhan yang positif. Sangat senang sekali menjadi warga GKP Rangkas Bitung. Kesan saat kita beribadah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung ya. Secara umum itu baik, aman, nyaman, dan tenang. Karena semenjak saya menjadi anggota jemaat dan ikut kebaktian di GKP Rangkas Bitung ini, Gereja Kristen Pasundan ini secara ibadahnya mengikuti perkembangan yang sangat baik, sangat memperhatikan kebutuhan jemaat dalam ibadahnya, mengalami perubahan baik itu secara modern lah atau kemajuan zaman. Contohnya banyak di dalam berbagai bidang, dari tata ibadahnya yang dulu dari beberapa tahun saya itu merasakan bahwa kalau doa Bapa Kami itu hanya diucapkan saja, tetapi sekarang sudah bisa dinyanyikan dan sebagainya. Kemudian tata musiknya, pemandunya sudah berkembang luar biasa lah. Jadi saya rasa aman-aman saja dan baik-baik saja. Kesannya ya, saya kan lahir di Rangkas Bitung nih. Dari kecil, dari SD, sekolah minggu di GKP Rangkas Bitung. Terus kemudian dari SMA juga saya mengajar sekolah minggu sampai dengan sekarang. Nah, kalau bukan karena rasa syukur dan nyaman serta sukacita, kan gak mungkin berlanjut sampai sekarang. Gitu. Dan Rangkas Bitung itu menjadi, GKP Rangkas Bitung ya, menjadi rumah kedua buat saya. Kesannya tentu banyak, tapi yang memang paling berkesan adalah di GKP Rangkas Bitung ini kita tetap punya kebersahajaan, kita punya kesederhanaan, tapi yang saya bilang ini kesederhanaan yang menjadi suatu kekuatan ya atau kelebihan di GKP Rangkas Bitung, karena memang
Kalau saya mau coba bandingkan dengan gereja-gereja lain, Rangkas Bitung ini cenderung juga punya udara yang baik, kemudian letak gereja yang strategis, kita jadi aksesibilitasnya enak, kemudian juga kehidupan bertoleransi, kehidupan beragama di Kabupaten Lebak ini sangat baik. Itu yang menjadi nilai atau plus bagaimana kita bisa beribadah dengan nyaman, dan hingga detik ini kita bisa punya eksistensi yang baik sebagai orang Kristen ya, untuk bisa beribadah dan juga untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat luas. Selama beribadah di GKP Jemaat Rangkas Bitung cukup menyenangkan dan apa ya, maksudnya banyak menambah pengetahuan juga terkait pemahaman terhadap Alkitab sama ajaran kekristenan. Pendeta melayani di sini ya sudah sekarang tahun ke-6 mungkin, ya tahun ke-6 memasuki tahun ke-7 ya. Yang dirasakan justru para pendeta itu sangat bersemangat itu melayani di GKP Rangkas Bitung, belajar banyak ya, termasuk juga tadi belajar banyak dari baik itu keberagaman etnis, keberagaman suku maupun keberagaman tradisi gereja yang ada di sini sebenarnya. Walaupun kita memakai tata kebaktian Gereja Kristen Pasundan, tapi banyak tradisi-tradisi gereja itu yang juga di sini menjadi tradisi bersama yang bisa dikembangkan. Jadi selalu semangat. Ya, selalu bersemangat, dan kiranya juga di GKP Rangkas Bitung itu keberagaman itu terus dilihat sebagai kekayaan. Jadi semakin beragam, semakin kuat lagi GKP Rangkas Bitung. Pertama yang dirasakan tentunya bersyukur dan bersukacita gitu ya. Punya kesempatan yang luar biasa gitu ya untuk bisa berproses bersama dengan GKP Jemaat Rangkas Bitung gitu ya. Dan ya rasa itu kan apa ya, menjadi sesuatu hal yang juga membahagiakan gitu ya, di mana memori dan berbagai macam hal yang boleh diingat untuk bisa membantu saya sekali lagi juga untuk meneguhkan panggilan pelayanan di tempat lain gitu kan, seperti itu. Dan buat saya sangat bersukacita, bersyukur menjadi bagian dari perjalanan GKP Rangkas Bitung beserta dengan pos-posnya, dengan berbagai macam pengalaman di mana kita bersama-sama tumbuh bersama gitu ya. Saya menghayati bahwa kadang kan ada pemahaman bahwa pokoknya pendeta memberikan sesuatu kepada jemaatnya gitu kan, maka jemaat bertumbuh. Namun buat saya justru enggak gitu ya, dalam arti bahwa masing-masing saling menumbuhkan. Jemaat dan pos kebaktian itu juga menjadi bagian dari pertumbuhannya saya secara pribadi dan juga sebagai pendeta, namun juga ada bagian juga kita saling menumbuhkan satu dengan yang lain gitu kan, seperti itu. Dan saya kira ke depan Rangkas Bitung punya prospek yang luar biasa strategis untuk pengembangan pelayanan ke depan gitu ya. Dirasakan dari sejak saya masih remaja dulu, pemuda, saya senang mengajar sekolah minggu karena memang saya senang mengajar. Nah, dan kebetulan itu sesuai dengan waktu saya sekolah sebagai guru. Ya, jadi itu berlangsung terus walaupun saya sudah tidak tidak mengajar lagi, tapi saya senang dengan mengajar. Dan itu adalah salah satu panggilan saya untuk mengabarkan Injil seperti yang Tuhan berikan talentanya kepada saya. Jadi itu yang dapat saya berikan. Yang dirasakan senang dan terus bahagia walaupun kadang-kadang di tengah sakit saya ya, tapi Tuhan berjanji bahwa itu semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, persaudaraan saya kira, persaudaraan, kekeluargaan itu yang penting. Jadi semua hati kita itu nggak mau merasakan bahwa itu orang lain, ya. Merasakan bahwa persaudaraan, kekeluargaan, ya, itu yang saya rasakan sampai sekarang. Iya, saya sudah mengalami 5 periode dalam pelayanan di kemajelisan.
Tentu tidak terus, tetapi ada jeda, turun dulu, kemudian diangkat lagi dan sebagainya. Dan sekarang adalah periode yang kelima. Tentu dalam setiap periode itu ada suka dan duganya. Kadang kita harus menangis, bahkan tapi ada kesukaan yang akhirnya kita bisa tertawa. Dan tiap-tiap periode itu biasanya ada satu relasi satu dengan yang lain itu yang berbeda-beda. Pada periode pertama misalnya saya bisa bertemu ini, tetapi periode berikutnya ganti lagi, bahkan juga ganti pendeta. Justru dari situ ternyata Tuhan semakin membentuk kita menjadi pelayan-pelayan yang memang harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan siapapun di antara kita. Karena di antara kita tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kurangnya, ada lebihnya. Dengan demikian kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam pelayanan itu pada akhirnya khususnya saya pribadi menggarisbawahi dan mengambil sebuah keputusan bahwa inilah yang saya persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur saya karena Tuhan Allah sudah menyertai, memberkati, bahkan memberikan keselamatan kepada saya, dan hanya inilah Tuhan yang bisa saya persembahkan. Ya, tentunya di dalam setiap kegiatan atau keputusan diambil seseorang itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus, diantaranya apalagi saya sebagai majelis jemaat sudah cukup, menurut saya sudah cukup panjang perjalanannya, mulai terlibat jadi majelis jemaat itu tahun 2007, ada berbagai tantangan, ya itulah resiko menjadi seorang pelayan, harus berani menerima tantangan itu gitu. Jadi tapi yang secara keseluruhan menjadi pelayan atau menjadi majelis jemaat itu ya boleh saya syukuri dan juga menjadi bangga. Kenapa saya sebutkan bangga? Berarti bukan berarti karena GKP Rangkas Bitung GKP itu menjadi pelayan itu bukan karena pilihan sendiri, tapi Tuhan mengutus orang-orang yang memilihnya gitu, sehingga dan kita ketika kita menyatakan siap dan bersedia menjadi pelayan, ya segala konsekuensi dan risiko harus kita siap menerimanya. Gini tuh. Kalau yang saya rasakan secara pribadi selama saya menjadi jemaat dan melayani di Gereja Kristen Pasundan ini, ya kalau saya prinsipnya aman-aman saja dan kita jalankan dengan baik-baik saja. Kenapa? Di dalam berjemaat atau di dalam melayani ini pasti banyak atau ada saja pro dan kontraknya. Tetapi kita sebagai jemaat atau sebagai pelayan, kita menanggapinya dengan berpikir positif. Kita tanggapi dengan hati yang legowo, dengan hati yang tenang, sehingga apa yang kita lakukan atau kita sebagai jemaat atau kita sebagai pelayan itu dapat melayani dengan sungguh-sungguh, dapat melayani jemaat, dapat menyukakan hati Tuhan, dan kami berharap atau hendaknya kita sebagai jemaat, baik itu sebagai jemaat atau pelayan, hendaknya menjadi jemaat atau pelayan yang punya rasa simpati, empati, dan lebih-lebih rasa memiliki terhadap Gereja Kristen Pasundan ini. Nyaman dan sukacita yang paling utama. Perasaannya cukup sama sih, menyenangkan juga ya, karena mengambil bagian di pelayanan untuk GKP Rangkas Bitung itu sesuatu hal yang memberikan kepuasan tersendiri. Maksudnya dalam artian senang bisa ikut ambil bagian melayani, seperti di bidang sekolah minggu atau di pemuda juga atau di song leader juga. Jadi melalui pengalaman melayani itu jadi punya punya perasaan interest tersendiri itu yang bertambah gitu terhadap GKP Rangkas Bitung. Kedepan bukan saja jemaat ini menjadi jemaat yang kuat ya di dalam gereja sendiri, tapi juga menjadi kesaksian yang baik bagi kota, bagi kabupaten tempat kita berada, sehingga GKP juga dikenal menjadi gereja. Kan kalau visi GKP itu adalah gereja bagi sesama, itu juga terus dihidupi di GKP Rangkas Bitung, terus diperkuat, sehingga
ketika di Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya itu orang bertanya kepada kita, mungkin pada pemuda-pemuda, pada pras atau yang muda-muda, dari mana? Atau gerejanya di mana? Oh, di GKP. Wah, hebat ya GKP Rangkas Bitung. GKP Rangkas Bitung itu dikenal hebat karena terus menunjukkan keteladanan, baik itu dalam toleransi, kebersamaan, termasuk juga dalam tindakan-tindakan baik yang terus dilakukan. Harapannya tentu kalau dilihat dari pelayanan kami atau saya, pengalaman saya di sini, saya mencoba untuk mengajak pemuda remaja gitu ya, untuk menjadi jantung dari pelayanan di tengah-tengah pelayanan di GKP Rangkas Bitung ini. Harapannya ya pemuda inilah yang kemudian akan meneruskan pelayanan ke depannya, membawa GKP Rangkas Bitung ini untuk terus menjadi gereja bagi sesama gitu. Artinya dengan perkembangan zaman di zaman sekarang ini, tentu pemuda yang memiliki banyak peran ke depannya untuk bagaimana gereja ini bisa menyesuaikan konteks generasi dan juga konteks keberadaan GKP Rangkas Bitung itu sendiri. Harapan dari saya, tadi saya menyampaikan bahwa ke depan GKP Jemaat Rangkas Bitung beserta dengan 2 pos yang pada saat itu juga cukup sangat strategis. Saya sih berharap untuk ke depan untuk tritugas panggilan pelayanan semakin berkembang, ya membangun dengan baik gitu kan. Bahkan visi misi GKP kan menjadi gereja bagi sesama. Kiranya itu bisa diimplementasikan dengan baik dalam berbagai macam wujud ya, tritugas panggilan gereja di jemaat dan pos kebaktian. Dan saya yakin ke depan ini luar biasa gitu kan. Banyak nilai plus, jadi GKP Rangkas Bitung kuat secara sejarah ya, mungkin dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain yang bisa jadi bukan jemaat ataupun gereja jending lah gitu. Tapi GKP Rangkas Bitung itu adalah gereja jending, istilahnya cukup unik sejarahnya, dan itu menjadi kekuatan juga untuk menatap masa depan, apalagi di tengah berbagai macam perubahan yang terjadi di zaman saat ini juga ya, kiranya GKP Jemaat Rangkas Bitung bisa senantiasa juga menyesuaikan situasi kondisi perubahan zaman yang ada. Harapannya ya pras sama pemuda ini, pemudi, itu harapannya penerusannya ya. Itu jadi harapan saya tetap bergerak untuk melaksanakan kesaksian-kesaksian Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Di dalam Alkitab katakan bahwa kita ini gambar Allah. Jadi gambar Allah itu sudah dikasih oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu gambar Allah ini harus disampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat luas ya. Jadi bukan masyarakat kita saja, memang pertama masyarakat kita saya utamakan, tapi kedua itu masyarakat luas, termasuk Muslim, lalu termasuk ini Buddha, ini kan kita ada Buddha. Kalau orang Kristen mah tahu lah semuanya, Katolik dan itu udah tahu lah. Tapi saya dekatnya dengan jemaatnya, bukan pemimpinnya. Berarti harapannya kita sebagai orang muda. Iya, itu lebih giat ya. Memang ada, terus terang aja ganjalan-ganjalan itu. Tapi tanggapilah dengan hati yang dengan penuh kasih, dengan penuh kuasa Tuhan. Pasti itu semuanya kita damai sejahtera. Diharapkan semakin berkembang, semakin banyak, dan itu ternyata betul. Kemudian pemuda-pemuda juga diharapkan semakin bergairah di dalam pelayanannya. Kemudian talenta yang ada, pemuda-pemuda yang ada di sini ini jangan sayang-sayang, dituangkan
di gereja kita ini. Karena gereja kita ini adalah cikal bakal kita untuk dapat bertumbuh terus secara dewasa, baik dalam keadaan susah maupun senang. Tuhan diperkenalkan kepada kita, dan terus harus berlangsung terus makin baik. Ya, harapannya tadi ketika dalam perjalanannya gereja itu bisa bertahan dan bisa berdiri sampai saat ini, itu tentunya didukung oleh generasi-generasi muda. Mungkin diantaranya saat ini Komisi Pemuda Remaja, artinya pemuda remaja itu juga harus siap untuk menjadi pelayan sehingga menopang kegiatan pelayanan di gereja kita, yaitu Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung. Jadi saya minta kepada kaum muda, bukan hanya Komisi Pemuda yang saat ini gitu, kaum muda pada umumnya bersiaplah dan segera memberikan hati menjadi pelayan atau menjadi anggota gereja yang baik. Tentu harapan ke depan dengan periode waktu yang terus berjalan, semakin tua semakin tinggi usia, dan juga kita kaitkan dengan kondisi kekinian di mana teknologi semakin canggih. Tentu GKP tidak harus statis diam, harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan demikian menjawab setiap tantangan apa yang diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan juga GKP harus sungguh-sungguh menjadi lebih lagi dalam rangka menempatkan dirinya sebagai gereja untuk mengayomi atau tempat bagi orang-orang yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat, sehingga peran daripada gereja itu sungguh-sungguh menyatu dalam kebutuhan manusia yang seutuhnya. Dan satu lagi, apa yang sudah digaungkan oleh sinode, tentu melalui itu semua kita juga harus sesuai cita-cita GKP secara utuh, yaitu menjadi gereja bagi sesama, dan semoga ini adalah bagian yang bisa terwujud pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Banyak ini, tapi salah satu aja ya mungkin ya. Boleh, salah dua boleh. Boleh. Karena saya berada di bidang Komisi Pelayanan Anak ya. Tapi kalau secara umumnya saya berharap Gereja Kristen Pasundan Rangkas Bitung ini bisa menjadi gereja yang bisa menjadi garam dan terang dunia. Ya, bisa mampu mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Umatnya bisa tumbuh, tangguh, berkembang dalam imannya. Dan kalau khususnya untuk pelayanan anak, semoga GKP Rangkas Bitung boleh menjadi gereja yang ramah anak. Nanti kemudian ramah disabilitas dan ramah lansia. Itu mungkin harapan saya. Kalau harapan saya pribadi, mudah-mudahan ke depan Gereja Kristen Pasundan Rangkas Bitung ini yang sudah menginjak ke usia yang ke-120, menjadi gereja yang terbuka untuk umum, tidak menutup diri, selalu menerima masukan dan saran, sehingga Gereja Kristen Pasundan ini menjadi tetap tangguh dan selalu berpegang teguh untuk mengajarkan iman Kristiani, baik bagi jemaatnya maupun untuk di sekitarnya. Ya, seperti tadi saya berharap gereja ini tetap eksis ya, mempertahankan dirinya karena sejarahnya sudah cukup panjang gitu ya. Dan saya berharap terutama para pemuda untuk menjadi generasi yang mau mengabadikan histori sejarah gereja kita ini gitu. Nah, saya sudah coba mengawali, nanti silakan diteruskan. Mungkin akan keluar buku antara Lewi Damar dan Rangkas Bitung jilid 2, jilid 3 dan seterusnya, sehingga perjalanan gereja kita ini akan selalu bisa direkam, diabadikan. Itu harapan saya yang paling utama untuk teman-teman generasi muda. Untuk GKP Jemaat Rangkas Bitung ke depannya mudah-mudahan semakin jadi gereja yang berguna bagi sesama, yang melayani sesama, juga semua umat yang ada di GKP Jemaat Rangkas Bitung mudah-mudahan semakin solid juga,
semakin melayani, memberikan berkat untuk sesama semuanya deh pokoknya. Harapan tentu banyak, tapi yang prioritas menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi hari ini yang saya lihat tentu dari sisi ekonomi, tentunya kita juga mungkin sama-sama tahu, tapi ini menjadi pengingat bersama. Tentu kita pelayanan kan tidak bisa terlepas dari hal-hal yang mendukungnya ya. Hari ini kita perlu kolaborasi juga tadi seperti yang disebutkan di awal, baik itu dari sisi persembahan dan lain sebagainya, tetapi itu juga menjadi hal pendukung saja. Tapi yang menjadi lebih penting adalah hari ini saya melihat sisi inklusivitasnya yang kurang, yang saya mau juga ajak bagi warga jemaat GKP Rangkas Bitung, kita mungkin bisa untuk menjalin relasi lebih luas lagi, seperti mungkin kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang yang di luar denominasi keberagaman kita. Pemuda juga bisa mungkin ambil peran itu, dan juga kita mungkin bisa lebih peka terhadap isu-isu hari ini ya, sehingga itu yang menjadikan kita bisa lebih bersimpati dan berempati. Selain kita beribadah di gereja secara internal, kita juga secara eksternal bisa memberikan dampak kepada ya masyarakat sekitar GKP Rangkas Bitung saja dulu, nggak perlu luas-luas. Itu sebagai bentuk kita mewartakan karya kasih Kristus. Jadi yang diharapkan ya, agar supaya semua jemaat itu ambil bagian dalam setiap karya pelayanan. Karena karya pelayanan di GKP Rangkas Bitung itu tidak bisa diletakkan pada hanya orang-orang tertentu saja. Kalau selama ini, ya memang pelayan yang ada itu sudah semakin berkembang, tapi cenderung orangnya masih itu lagi, atau keluarga itu lagi. Tentu saja baik ya, ketika ada orang-orang atau keluarga-keluarga yang terus ambil bagian dalam pelayanan. Tapi berarti masih ada banyak karya pelayanan yang harusnya bisa diisi oleh anggota jemaat yang lain. Begitu dari usia yang masih sangat muda sampai ke usia lansia. Ingin disampaikan tentu untuk GKP Rangkas Bitung, semoga setiap bagian yang ada di dalam gereja GKP Rangkas Bitung ini dapat bersama-sama bersatu untuk terus bersinergi untuk menjadikan gereja sebagai tempat untuk menyatakan kasih, supaya gereja ini menjadi tempat yang nyaman bagi semua yang ada di dalamnya, sehingga kita sama-sama menyatakan kasih Tuhan melalui gereja di tempat ini, yaitu GKP Rangkas Bitung, supaya kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. GKP Jemaat Rangkas Bitung terus maju, Tuhan berkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Menurut sisi pandang saya, udah komplit semua ya, tinggal menjalankan yang sudah ada ya, jadi meneruskan yang sudah ada. Jadi nggak usah saya bawa kurang ini kepada pendeta kurang baik ya, atau kepada jemaat kurang baik, tapi hal itu tidak boleh disampaikan oleh saya ya. Itu karena mungkin nantinya jadi masalah. Nah, itulah yang saya itu, supaya dalam persekutuan itu jangan ada masalah ya. Masalah itu dikerjakan sama-sama dengan baik dengan jemaat atau juga dengan pendeta atau dengan majelis. Itu yang saya harapkan, supaya jangan ada masalah itu, jangan sampai ribut ya. Ada jalan keluarnya kalau hati kita tidak ego. Jangan putus. Sekolah minggu harus terus digiatkan, karena ini cikal bakal jemaat yang ada di GKP Rangkas Bitung. Ayo pemuda-pemuda, jangan sayang talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk mengabarkan Injil dengan cara mengajar sekolah minggu. Yang belum tersampaikan, tetapi mungkin sudah tersampaikan, tetapi masih harus terus menjadi panggilan yang tidak boleh diam,
yaitu bahwa kita harus terbuka kepada siapapun sesama manusia. Bukan kamu si A karena agamamu, tetapi terbuka untuk setiap orang, dan GKP harus membuka pintu seluas-luasnya untuk setiap orang yang mau hadir dalam persekutuan kita. Tidak harus mereka menjadi Kristen. Dan inilah yang saya sampaikan menjadi gereja bagi sesama. GKP nggak boleh menggemukkan dirinya sendiri, tetapi GKP harus semakin berbagi dengan dunia luar. Terima kasih. Pengalaman yang saya alami itu secara spesifik tidak begitu menyakitkan atau menggagalkan, tapi saya sampaikan di awal juga, ketika kita terima menjadi pelayan, segala resiko dan konsekuensi harus kita terima dengan lapang dada. Kadang dalam pelayanan ini tidak seutuhnya yang baik pun kita lakukan, masih ada orang yang komplain atau menyampaikan hal-hal harus begini, harus begitu gitu. Tapi kita harus tetap semangat apapun tantangan dan risikonya. Semangat selalu, terutama untuk kaum muda. Oke? Semangat selalu ya. Begini saja sih kalau saya selaku jemaat, apapun yang ada, apapun yang terjadi di Gereja Kristen Pasundan ini, hendaknya kita hadapi, kita tangani secara bersama, saling mengisi antara kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain, walaupun itu semua nanti tidak akan menyukakan hati satu dengan yang lain. Tetap kita satu, terbuka untuk umum Gereja Kristen Pasundan ini. Terima kasih. Gereja Rangkas Bitung ya, apa yang mungkin mau disampaikan, Gereja Rangkas Bitung terbukalah untuk banyak perubahan. Terbuka untuk banyak perubahan sehingga jemaat makin dikuatkan terus di dalam persekutuannya satu sama lain. Saling mengisi satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Mungkin itu. Ya, untuk GKP Jemaat Rangkas Bitung, ini ungkapan dari lubuk hati ya. Kiranya kita bisa terus bersama-sama di dalam karya pelayanan di dalam Tuhan. Kita terus bisa berkolaborasi, dan saya berharap semua orang punya ambil peran dalam ruang-ruang pelayanan. Jadi orangnya nggak itu-itu saja, karena ada makna yang lebih dalam, ada ruh yang lebih dalam ketika kita semua bisa saling melayani, tidak hanya dilayani, dan ketika semua orang bisa mengambil peran itu menjadi sesuatu yang sukacita yang luar biasa, dan itu bentuk kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara real dan juga secara nyata. Demikian, biar juga kita di situ bisa ngambil pelajaran dan bertumbuh bersama dalam iman bersama Tuhan, tentunya di GKP Jemaat Rangkas Bitung. Mungkin tambahannya, semoga semua komisi-komisi yang mendukung pelayanan di gereja, mulai dari komisi pelayanan anak, pemuda remaja, komisi perempuan, pria, dan sampai kaum lansia juga, semua bisa bersama-sama membangun gereja menjadi lebih baik, sama-sama solid dan punya satu tujuan yang sama, yaitu supaya GKP Rangkas Bitung semakin bertumbuh dalam iman. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat GKP Rangkas Bitung yang telah sering datang ke melayani pos kebaktian Desa Gombong ya, walaupun seharian gitu, penuh dengan suka dan duka gitu ya. Kami juga tak bisa beri apa-apa, cuma bisa kami ucapkan terima kasih, itu aja sih. Saya berharap dan bermohon kepada Tuhan, Gereja Kristen Pasundan Jemaat GKP Rangkas Bitung tetap solid dalam pelayanan, tetap menjadi gereja untuk sesama, dan bisa melayani ke jemaat di setiap pelosok dimanapun jemaat itu tinggal dan berada. Tuhan Yesus kiranya senantiasa membimbing, menuntun Bapak-Bapak Pendeta, Pak Pendeta Robert, Pak Pendeta Yosua, dan teman-teman penatua, serta komisi-komisi yang ada di Jemaat GKP Rangkas Bitung. Saya yakin dengan semangat yang luar biasa, maka pelayanan Jemaat GKP Rangkas Bitung akan semakin maju. Karena di sana ada Tuhan, di sana ada janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di luar konteks kesejarahan itu, saya tentu berharap sebagai warga jemaat bisa
berharap ke seluruh jemaat untuk memberikan yang menjadi talentanya, ya, kemampuannya, apapun itu, sekecil apapun itu, bahwa ketika kita bersama-sama memberikan itu untuk gereja kita, saya percaya gereja ini akan berusia panjang, yang mungkin nanti akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Rangkas Bitung yang ke-120 tahun. Teruslah menjadi gereja bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Joshua mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKP Rangkas Bitung ke-120 tahun. Semoga di usia yang tidak lagi muda ini, GKP Rangkas Bitung dapat terus menjadi gereja bagi sesama, dan juga setiap bagian dari GKP Rangkas Bitung dapat bersama-sama menjadi bagian untuk terus memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keberadaan gereja di Tanah Banten ini. Saya Pendeta Daniel Adi Priyatmoko beserta dengan keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-120 untuk GKP Jemaat Rangkas Bitung. Kiranya Tuhan senantiasa terus memberkati, menuntun, memimpin supaya ke depan GKP Jemaat Rangkas Bitung semakin menjadi gereja bagi sesama, bahkan melakukan bagian tritugas panggilan gereja dengan sebaik-baiknya. Karena saya meyakini Tuhan senantiasa memberkati GKP Jemaat Rangkas Bitung, bahkan menyiapkan GKP Jemaat Rangkas Bitung untuk masa depan yang tentunya di sana juga ada banyak tuayan yang perlu kita siapkan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan selamat ulang tahun GKP Rangkas Bitung ke 120. Semangat, Tuhan berkati baik yang melayani maupun jemaat. Selamat ulang tahun yang ke-120 tahun untuk GKP Jemaat Rangkas Bitung. Tuhan Yesus berkati senantiasa dalam pelayanannya. Amin. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung yang ke-120. Semangat semuanya buat kita. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk GKP Rangkas Bitung yang ke-120. Semakin jaya, semakin bersinar buat dunia. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan ke-120 tahun. Semoga damai kasih Tuhan menyertai kita semua, tetap semangat. Usia boleh tua, tetapi semangat harus tetap muda. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung yang ke-120. Kiranya Gereja Kristen Pasundan menjadi gereja yang terbuka untuk umum dan terbuka untuk sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung yang ke-120 tahun. Kiranya semakin bertumbuh dan semakin berdampak untuk masyarakat, untuk jemaat itu sendiri, dan juga untuk diri kita sendiri. Selamat ulang tahun yang ke-120 tahun. Semoga kita senantiasa diberkati dan Tuhan menyertai kita selalu. Dirgahayu ke-120 tahun Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung. Semoga Tuhan selalu memberkati jemaat kita. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Rangkas Bitung. Bukan hanya usia, tetapi kemajuan dan janji Tuhan yang senantiasa akan kita terima. Karena janji Tuhan itu selalu pasti ya dan amin. Selamat ulang tahun,
Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama keluarga Pos Kebaktian Desa Kobong, Teluk Lada mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-120. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Oke, untuk GKP Jemaat Rangkas Bitung, selamat ulang tahun yang ke-120. Semoga semakin bersinar, semakin menjadi berkat bagi sesama, dan semakin memberkati banyak orang sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Selamat ulang tahun!